perjalanan. Itu yang boleh tidak puasa. Tapi bukan sekedar perjalanan, melainkan perjalanan yang sudah memenuhi kebolehan melakukan qashar sholat. Ya kira-kira 87 kilo, 90 kilo terus ke atas, itu baru boleh untuk tidak puasa. Jangan-jangan nanti baru belanja mau lebaran ke Mangga 2 pulang tidak puasa. Kok tidak puasa Bu? Saya mau musafir baru datang dari Mangga 2. Itu belum boleh. Ya, kalau ibu-ibu ke Jawa Timur itu baru boleh tidak puasa. Terus siapa lagi? Orang hamil. Orang hamil itu boleh tidak puasa dan orang menyusui. Cuma begini ibu-ibu ketentuannya. Ini khusus ibu-ibu, bapak-bapak boleh perhatiin. Khawatirnya nanti ibunya tidak paham. Orang hamil kalau berhenti dengan alasan dia khawatir sama kondisi kesehatan dirinya sendiri, khofat ala nafsiha, maka dia hanya berkewajiban qadha, tidak usah fidyah. Jadi dia tidak puasa karena dia khawatir kesehatannya terganggu. Orang menyusui tidak puasa karena khawatir kesehatannya terganggu. Sebab asupan makanan yang dia makan itu harus dibagi dua dengan bayinya atau dengan produksi air susu. Cuma kalau dia tidak khawatir sama dirinya sendiri, tapi khawatirnya sama amrun khariji, sama faktor luar. Misalkan dia bilang, saya walaupun hamil saya kuat berpuasa, cuma saya khawatir bayinya nanti keguguran. Maka di samping wajib qadha juga wajib fidyah. Karena kekhawatirannya bukan pada dirinya sendiri, bukan khofat ala nafsiha, tapi khofat ala jahiliyah. Orang menyusui juga begitu. Saya walaupun menyusui kuat berpuasa, tadi malam sudah minum hemaviton habis 1 kerak. Cuma kalau saya puasa, saya khawatir air susunya sedikit. Anak saya laki-laki nyusunya kuat sekali, apalagi bapaknya tidak mau ngalah, mau ngambung terus. Kalau seperti itu, maka tidak berpuasa itu berkonsekuensi di samping wajib untuk qadha juga wajib fidyah. Apa fidyah itu? Bayar tebusan. Berapa? 1 hari 1 mud. Nah ini yang diwajibkan puasa. Monggo Bapak Ibu sekalian yang berpuasa, puasanya benar, puasanya betul, itulah yang termasuk orang-orang yang akan dikandang surga. Allahumma. Lah apa yang dimaksud puasa itu betul? Puasanya bukan hanya menghindarkan diri dari lapar dan dahaga, tapi bagaimana nilai dan spirit yang diajarkan dalam puasa mampu lahir dalam kehidupan nyata. Ketika kita puasa, kita kadang-kadang sudah punya kesadaran transendental yang kuat. Contohnya, saya contohkan. Ini ada air, betul? Saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Habis saya minum, bibir saya hapus. Minumnya di kamar. Kemudian bilang sama orang lain kalau saya puasa. Orang lain kira-kira percaya mana? Tapi kenapa ini tidak pernah kita lakukan? Karena kita yakin Allah Maha Tahu. Berarti ada kesadaran transendental. Kalau sampean berumur minum kira-kira 200 mili air masuk. Yang 100 mili ditelan, yang 100 mili dikeluarkan di tengah korupsi. Orang tahu apa enggak? Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena takut puasanya batal sebab yakin Allah Maha. Nah, maksudnya kesadaran ini jangan hanya ada ketika puasa. Tapi kenapa di luar puasa kesadaran ini tidak muncul? Ketika berdagang kadang-kadang nyolong timbangan semata-mata karena orang lain tidak tahu, apakah dia juga tidak yakin kalau Allah juga tahu? Itulah puasa tidak lahir dalam kehidupan nyata. Karena puasa hanya untuk puasa, tapi puasa bukan untuk membentuk karakter orang yang beriman dan bertakwa. Puasa melahirkan kepekaan dan kepedulian sosial. Dengan puasa kita bisa merasakan laparnya orang yang lapar. Puasa mengajarkan kita kedisiplinan. Puasa yang seperti itulah yang menjadikan pelakunya akan dikandani surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Tapi kan tidak selamanya puasa kita sempurna. Nanti disempurnakan dengan amalia-amalia yang lain yang ada di bulan Ramadan. Di antaranya sholat tarawih. Ini satu hal yang istimewa karena tidak ada di luar Ramadan. Cuma saya titip, monggo ketua takmir masjid, kiai muslim, kumpulkan imam-imam mushola. Beri pengarahan, buat kesepakatan, mari kita tarawih, buat kesepakatan, buat konsensus. Tarawih antara 45 menit sampai 1 jam dengan wiridnya, dengan fratisatnya, itu minimal. Itu bacanya lah azan. Maksudnya apa? Kalau di masjid sini 1 jam,
di musola sana 1 jam, di musola yang kiri 1 jam, di belakang 1 jam, maka insya Allah jamaah tidak punya pilihan sehingga dia akan bisa tertib ikut tarawih tanpa harus berpikir yang macam-macam. Kalau sudah bukan rezekinya, apalagi pernah saya baca keterangan, orang medit itu tidak akan lepas dari beberapa hal. Ada hal yang pasti dialami orang medit, orang medit ya, orang kikir. Apa? Satu, dia akan kehilangan hartanya. Padahal yang dia tidak bisa menikmati, menyandang mencuri dan elang tak marga. Mending elang tak marga. Elang tak marga. Contohnya apa? Bisa saja dia kena penyakit sehingga hartanya hanya habis untuk berobat. Ada enggak? Hanya kalau sampean itu orang yang kena penyakit gawat-gawat, kencing manis, liver, gagal ginjal, yang Jakarta tidak sanggup dibawa ke Singapura, dibawa ke Amerika, itu kira-kira yang kaya apa yang melarat? Penyakitnya yang hebat-hebat itu yang kaya apa yang melarat? Yang kaya. Kalau yang melarat alhamdulillah gak ketemu penyakitnya, tahu-tahu mati. Mau ketemu penyakitnya dari mana? Wong tidak pernah berobat. Tapi mulai dulu saya ini itu tidak ada kuli bangunan sakit dioperasi dibawa ke Hong Kong, itu tidak ada. Betul dah? Yang dibawa ke Amerika, yang dibawa ke Singapura itu siapa? Menteri Dalam Negeri dulu itu. Siapa itu menterinya Pak SBY itu? Ma'ruf itu ya, yang sakinya stroke di luar negeri, udah selesai itu, Sukma Ayu, kan namanya gitu kan, Dahlan Iskan itu yang operasi jantung, dah ada tukang ngari, tukang beca, itu sakit dibawa ke Amerika itu dah ada. Kalau mati nang nah, kadang-kadang kalau ada laut tak boleh mati, ya saya kalau tidak jadi kalau mati kalau turun. Jadi begitu, karena memang itu bukan rizkinya, dia hanya punya banyak harta, tapi tidak kebagian rizkinya. Akhirnya hartanya hilang dengan tanpa dia merasakan nikmatnya. Itu balasan dari orang yang miskin. Jadi pada akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Hartanya hanya banyak dalam hitungan, tapi dia tidak bisa menikmati. Makanya belum tentu orang banyak duitnya itu lebih banyak rizkinya daripada orang yang tidak punya duit. Betul? Nah itu harus diingat. Ya. Makanya kalau saya pikir kok matinya orang kaya kok terang. Sakit dibawa ke sini, habis 100 juta, tidak sembuh-sembuh, tapi juga tidak mati-mati. Betul? Akhirnya dibawa ke Singapura, di sana juga tidak selesai, dipindah lagi ke Amerika. Nyampe Amerika habis 5 miliar, pulang nyampe waktunya ya tetap mati. Cuma sebelum mati habis 5 miliar. Mana ada tukang becak mati habis 5 miliar? Tapi 5 miliar pakai jual di undang tak cukup. Sama akhirnya. Kalau matinya orang melarat dapat susah, punya utang 5 juta nggak bisa bayar, keluar ke jalan raya, ditubruk truk, keren, mati besoknya. Diurus dapat jasara harja 15 juta, bisa buat tahlilan, lunas 1 bulannya. Alhamdulillah. Orang mati ketubruk truk, alhamdulillah. Jadi matinya itu ruwet. Kalau gubernur, mana ada gubernur mati ketubruk truk? Wong kalau gubernur lewat itu kan di depan ada patwal 3, di belakang patwal, di kiri kanan ada polisi truknya yang minggir. Apalagi presiden, kalau presiden mau lewat jalannya disteril, betul? Kapan ada presiden mati ketubruk truk? Karena presiden mati tidak bisa ketubruk truk, akhirnya sama Allah diganti kena stroke. Kan gitu presiden ganti. Jadi sebelum mati leone yang dibunuh. Jadi itu urusan penyakit seperti itu, rizki kan. Makanya perbanyak sedekah. Multimul jihad ini orang yang akan dikandung di surga. Allahumma. Ya. Yang keempat, orang yang akan dikandung di surga itu adalah hafizul lisan. Orang yang ahli menjaga lisan. Menjaga lisan tidak gampang berbicara yang berbau fitnah, menyakiti, mengolok-olok, menjelek-jelekkan orang lain. Jaga. Karena hati-hati lisan ini walaupun kecil bentuknya, tapi besar bahayanya. Ini 4 kelompok yang akan dikandani surga. Itu apa? Berjalan di waktu malam. Betul. Tadi penceramah kita sudah bilang. Mi'raj artinya naik. Isra ajalan malam, Mi'raj artinya Jadi jangan dibuat sembarangan. Nanti ada Pak Hansip patroli ditanya dari mana Hansip? Isra saya. Tidak boleh. Nanti ibu ditinggal bapaknya ke Surabaya, begitu pulang bilang sama bapaknya, Pak, sudah lama panjenengan tidak mikrot. Jangan bilang tidak mikrot bu, mata oge dia mari. Nanti malam habis pengajian terus bilang sama suaminya, Pak, ayo mikrot-mikrotan. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil.
gini modelnya, ke samping. Ini simbol pola hubungan horizontal. Mi'raj itu adalah naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul. Kenapa tidak dari Masjidil Haram langsung ke atas, tapi ke samping dulu? Ibu tahu ya Masjidil Haram di mana? Di Mekah, ya. Di Baitul Rahman. Kalau Masjidil Aqsa di mana? Udah pernah tahu Masjidil Haram? Banyak yang belum? Mudah-mudahan bisa haji semua. Tapi jangan aminnya kok yang banter, nabungnya juga yang kuat. Kalau aminnya kok yang banter nggak nabung-nabung, itu doanya nggak nyambung nanti. Karena yang diinginkan sama yang dikerjakan itu tidak sama. Apa maksudnya? Isra simbol pola hubungan horizontal, Mi'raj simbol pola hubungan vertikal. Ini tandanya kita sebagai manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia punya dua kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang, secara simultan, bergerak bersama-sama. Jaga hubungan yang baik dengan sesama manusia, dengan makhluk-makhluk yang lain, dan jaga pula yang lebih baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Kedua-duanya seimbang. Jaga amalia-amalia kita yang terkait dengan kemaslahatan, kepentingan dunia, tapi jangan lupa kita harus juga jaga amalan-amalan kita yang terkait dengan kepentingan akhir. Seimbangkan. Makanya dalam sebuah ayat dijelaskan, "Duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah." Yang belakang jawabannya udah kurang kompak. Apa sudah kurang enak yang baca? Kurang enak. Jelek-jelek ini pernah juara kilo alu. Tidak tanggung. 1 RT nomor 9 dari belakang. Saya ulang. Duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Manusia akan selalu diliputi kehinaan dimanapun manusia berada, kecuali apabila manusia bisa menjaga pola hubungan yang baik dengan sesama manusia dan bisa menjaga pola hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu. Ada keseimbangan. Islam tidak menuntut lebih, melebihkan hubungan kita dengan Allah, melupakan manusia, tidak, melebihkan urusan akhirat, meninggalkan dunia, tidak. Imbang itu yang dituntut oleh agama. Imbang aja udah cukup. Makanya kalau ada orang kadung senang di masjid, dia militan, tidak turun-turun dari masjid, pekerjaannya tidak pernah diurusi, keluarganya juga tidak pernah diurusi, saking asiknya oleh lagu militan, habis militan, manakipan, ngaji Quran, khataman, tidak keluar dari masjid. Baik apa enggak? Baik apa enggak? Baik. Tapi walaupun ini juga bukan yang baik, yang seperti ini tidak begitu umum. Tak pada banyak tongkenda. Orang pada akeh konjoni. Yang paling kaprah itu kalau sudah sibuk senang dengan pekerjaan dunia, lupa ke masjid. Itu kalau di Jember. Kalau di Jakarta Utara, insya Allah lebih marah. Jadi mau orang gadung lebu ke masjid tak keluar sekali, panjang tak bagus, tapi tak banyak tongkenda. Tapi mau gedung lebu nak kalau ke masjid, alias sudah kosong. Kira bagi? Seimbangkan, keseimbangan. Coba perhatikan dalam Al-Quran. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau sudah sholat, kembalilah ke tempat usaha. Yang di pasar, yang buka dagangan, yang buka dasaran, buka oleh dijagao. Yang bertani datanglah ke sawah. Yang di kantor kembali bekerja. Tapi ketika bekerja, kemudian ada panggilan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Kalau lagi asik-asik
bekerja, kemudian ada panggilan, tinggalkan pekerjaan, bergegaslah ke masjid. Itu namanya keseimbangan. Kita kadang-kadang tidak seimbang, lebih berat dunianya daripada akhiratnya. Kalau Bapak Kepala Lingkungan, Bapak RW, Bapak Lurah umumkan, ibu-ibu jangan lupa besok jam 7 kumpul di kantor kelurahan, ada pembagian sembako, ada beras 5 kiloan, ada uang tunai 200.000 setiap keluarga. Jangan terlambat jam 7, kalau lambat tidak dapat, datangnya jam berapa? Jam berapa? Kalau kiai muslim umumkan di masjid ada pengajian umum, jangan lupa jam 8 sudah harus kumpul, datangnya jam berapa? Ngaku kita belum kan diurus sampai di akhirat, betul? Tapi kita mau berobat susahnya luar biasa. Kita nggak hidup, kita jual harta, kalau perlu rumah kita jual untuk kita berobat. Kalau perlu tetangga semuanya datang, kita udah kenapa? Dia ada penyakit kita penyakit jantung, kita jenguk bareng-bareng. Padahal orang di jantung itu paling pol akibatnya mati. Kalau sudah mati mereka tidak urus kamu mati kena penyakit apa, betul? Tapi ketika kita kena penyakit yang mengakibatkan kita tidak baik di hadapan Allah, kenapa kita tidak bergegas untuk kita berobat? Kalau kita kena penyakit sombong, penyakit dengki, penyakit iri, penyakit hasud, penyakit medit, penyakit tidak mau ibadah, penyakit suudzon, penyakit sulada kepada Allah, kenapa kita tidak langsung mencari guru untuk mengobati dan menasihati kita? Semangatnya kita kalah, betul? Apa ada orang yang ngajak jenguk? Ayo kita jenguk saudara kita di sana, kasihan dia kena penyakit apa? Penyakit sombong. Ada orang ngomong enggak? Enggak ada di bed. Padahal itu lebih berat. Kalau orang kena penyakit dohir masuk kuburan selesai. Tapi orang kena penyakit batin tidak selesai di situ. Makanya di Al-Quran juga disebutkan, masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka sakor? Dia jawab, kami tidak sholat. Walau imul masakin, kami juga tidak mau peduli kepada fakir miskin. Itu penyakit batin. Penyakit medit, penyakit iri, penyakit hasud. Kenapa kita tidak ke susu untuk berobat? Ada orang tidak mau datang ke pengajian karena ke dokter, betul? Mana si A tidak datang ke pengajian lagi ke dokter, ya ada gangguan pernafasan. Ada enggak orang gagal ke dokter karena datang ke pengajian untuk mengobati penyakit dengki, penyakit iri dan sombong yang ada di hatinya? Ini kita dasarkan, kita ada imbang dulu. Isra min urusan dunia, urusan akhir. Imbangkan. Kalau kita baik dalam urusan dunia, kenapa akhirat kita tidak lebih baik? Imbangkan. Yang kedua, Isra Mi'raj ini dijadikan oleh Allah untuk menguji iman manusia. Tepatnya menguji iman sahabat. Jadi pada waktu itu Allah ingin menunjukkan kepada Nabi bagaimana kualitas keimanan para sahabat. Karena dakwah yang akan dilakukan oleh Rasulullah perlu mendapatkan dukungan dari para sahabat yang betul-betul yakin dan percaya kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dengan keyakinan yang mantap, maka tidak sedikit pun apa yang disampaikan oleh Rasulullah kecuali memang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah cerita? Saya tadi malam sudah diserahkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Habis isya saya masih di sini. Tapi kalau yang menjalankan Allah tidak terikat dengan hukum manusia. Suka-suka Allah mau dibikin berapa perjalanannya Nabi, betul? Nah, jangankan Nabi, Allah yang menciptakan jam saja sama. Kalau jam putar sendiri ikut hukumnya jam. Tapi kalau jam diputar sama yang punya kan tidak terikat dengan hukumnya jam. Coba sekarang buktikan. Biarkan jam sambian berjalan sendiri atau tarik jamnya sambian yang putar. Bisa enggak? Tak susah kok kali kita pendataan masuk akal agama Israel ya. Tapi kandungannya apa? Hikmahnya apa? Tidak selamanya apa yang terjadi di muka bumi ini harus bisa dibaca oleh akal manusia. Ada hal-hal tertentu di mana manusia harus menundukkan pada kehendak Allah Subhanahu. Saya mencontohkan 3 hal. Yang pertama jodoh, yang kedua rizki, yang ketiga mati. Bapak Ibu minta mana duluan? Jodoh, rizki, dan mati. Jodoh ya, buruk. Jodoh ya.
Coba kita lihat. Jodoh ini kalau dalam Al-Quran Allah menggunakan kata kholaqah. Kalau Allah menggunakan kholaqah, itu menandakan ada hak prerogatif Allah, otoritas Allah yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Pakai kholaqah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Makanya kalau ada orang kawin, kiainya kadang-kadang doa, muga-muga kamantan gua rukun berjuduk, judul rukun. Allahumma. Apa maksudnya? Karena jodoh tidak mesti rukun, rukun tidak mesti jodoh. Ada pasangan suami istri tidak pernah tengkar, tidak pernah ada masalah, harmonis, seia sekata, senada dan seirama, saling pengertian, masing-masing bisa saling memaklumi dan memaafkan. Tidak pernah ada hidup tak toman bederuat, tak toman bedertokaran. Tahu-tahu punya anak 5, kedengaran mulai cerai. Ada apa enggak? Setelah ditanya, kenapa sampean cerai? Padahal sampean harmonis begitu, tidak pernah ada masalah. Tidak tahu, bukan jodohnya kali. Selesai sudah. Kalau sudah dijawab bukan jodohnya, orang nggak mungkin tanya lagi. Tapi kalau masih dijelaskan alasannya, wong begini, nah salahnya sampean tidak begitu. Loh wong saya begini, ya kenapa sampean tidak begini? Ruwet, tapi kalau sudah dibilang, tahun ini beli judulnya. Amin, berdiri. Pokoknya yang baik-baik sudah. Doanya yang baik-baik mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan lembaga ini tambah makmur. Allahumma. Murid-muridnya ilmunya barokah manfaat jadi anak soleh-soleh. Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya'adina sultan yaqadim lisan yadai man ya'am. Ya kathirul judi wa siyamata salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa anta rabbuna haqqana ma'abiduka ika wa anta lam tazal bidzalika ala. Allahumma ya biyassir kulli asir ya jabir kulli kasir ya mu'min ya kulli faqir ya ma'man kulli khaif ya sahib kulli farid ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ila kathir wa anta alimun biha wa basir. Yassir lana kulli asir fa yassir al-asir ala yassir wa nas'aluka taysir wa afaqah fid dunya wal akhirah. Yassir lana umurana kulli muqtasidana haqiqa amanatan raja'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah fa'alna ma'alamtana Allah alimna alladhi yanfa'una faqina faqina kabatirana fidina. Allah sunfikum liman tardi wa rabbina karama. Allah tampaikan nabiyana pemilik hakman dan fadihin. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rasulika wa rabbina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-Fatihah. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama, rangkaian acara demi acara telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin bisa bermanfaat dan berguna buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami selaku pembawa acara dari awal hingga akhir mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibrahim dan bila mana ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak, kami ucapkan mohon maaf yang seluas-luasnya. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi